introduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Alfariji. Saya dari kelompok 4 dengan NPM 2113221022 dari Prodi Teknik Informatika S1. Di sini, saya akan mempresentasikan autentikasi kuat atau strong authentication. Apa sih itu autentikasi kuat? Yaitu proses verifikasi identitas pengguna menggunakan lebih dari satu metode autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Mengapa sih autentikasi kuat ini sangat penting gitu? Yaitu salah satunya melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah dan mengurangi risiko keamanan, memenuhi regulasi kepatuhan. Nah, lalu di sini ada faktor autentikasi, di mana faktor autentikasi ini adalah metode yang digunakan untuk memperkuat keamanan dengan memastikan keaslian identitas pihak yang akan mengakses, meminta data, atau mengirimkan informasi. Nah, pada faktor autentikasi ini juga memiliki metode autentikasi, di mana metode autentikasi ini yang pertama ada single factor autentikasi seperti menggunakan satu metode autentikasi seperti kata sandi dan sebagainya. Lalu yang kedua ada multifaktor autentikasi atau MFA, di mana MFA ini menggunakan dua atau lebih metode autentikasi, di mana yang pertama ada faktor sesuatu yang Anda tahu seperti kata sandi dan PIN. Lalu yang kedua ada faktor sesuatu yang Anda miliki seperti token fisik, kartu pintar, perangkat seluler. Dan yang ketiga yaitu faktor sesuatu yang Anda adalah seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris. Nah, autentikasi berbasis token itu adalah sebuah metode autentikasi di mana server menghasilkan sebuah token unik yang diberikan kepada pengguna setelah berhasil melakukan login. Nah, token ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengotentikasi pengguna pada setiap permintaan berikutnya tanpa harus mengirimkan kredensial atau seperti username dan password yang berulang kali. Token ini biasanya memiliki masa berlaku dan dapat diatur untuk kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu atau setelah pengguna logout. Nah, autentikasi berbasis token ini memiliki fitur, di mana fitur yang pertama yaitu token fisik, di mana token fisik ini perangkat kecil yang menghasilkan kode autentikasi. Contohnya seperti apa? Seperti UBK, RSA, Secure ID. Nah, yang kedua yaitu ada token perangkat lunak, di mana aplikasi di perangkat seluler yang menghasilkan kode OTP seperti Google Authenticator dan hal yang semacamnya. Lalu yang ketiga ada keamanan tinggi, di mana kode yang dihasilkan hanya berlaku untuk waktu singkat atau untuk satu kali penggunaan. Nah, mobilitasnya yaitu mudah dibawa oleh pengguna. Nah, autentikasi biometrik, di mana autentikasi biometrik adalah metode autentikasi yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku unik seseorang untuk mengidentifikasi dan memverifikasinya. Nah, metode ini dianggap lebih aman dan sulit dipalsukan dibandingkan dengan metode yang tadi, yaitu berbasis kata sandi atau PIN. Nah, autentikasi biometrik ini juga memiliki fitur, yaitu sidik jari, di mana sidik jari tersebut menggunakan pola sidik jari unik untuk autentikasi karena sangat mudah untuk menduplikatnya. Nah, lalu pengenalan wajah menggunakan algoritma untuk mengenali wajah pengguna. Lalu ada pemindaian iris, di mana menggunakan pola unik pada iris mata. Lalu keunikannya apa? Yaitu setiap individu memiliki karakteristik biometrik yang unik. Jelas jelas apa ya? Jelas sangat berbeda gitu ya. Walaupun wajahnya sama, tapi memiliki keunikan setiap individunya gitu. Nggak akan sama persis lah. Lalu yang terakhir ada kenyamanan. Tidak perlu mengingat kata sandi atau membawa perangkat tambahan. Nah, untuk contohnya, misalkan pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian, pengguna sidik jari
untuk menyelesaikan proses autentikasi seperti kalau buka HP kan ada sidik jari. Nah, itu menggunakan autentikasi biometrik. Nah, keuntungannya apa sih untuk autentik kuat ini? Yaitu yang pertama meningkatkan keamanan. Jelas meningkatkan keamanannya, mengurangi risiko akses tidak sah, perlindungan data sensitif, yaitu menjaga informasi pribadi dan bisnis tetap aman. Kepatuhan regulasi, misalkan memenuhi persyaratan kepatuhan seperti GDPR atau HIPAA. Nah, proses dan kerentanan dalam berbagai produk dan protokol autentikasi dalam berbagai produk, yaitu merujuk pada cara kerja dan potensi kelemahan yang terkait dengan sistem autentikasi yang digunakan dalam teknologi informasi dan keamanan komputer. Hal ini mencakup bagaimana protokol autentikasi beroperasi dalam mengamankan akses serta titik-titik yang rentan terhadap serangan atau kebocoran informasi. Nah, untuk berikut penjelasan lebih rinci tentang protokol autentikasi yang disertakan beserta contoh dan maksudnya. Nah, misalkan yang pertama ada IF. IF itu apa? Yaitu Extensible Authentication Protocol, di mana protokol yang fleksibel digunakan untuk mendukung berbagai metode autentikasi dalam jaringan seperti YAP, TLS, YAP, TTLS, dan PAP. Kerentanannya apa sih? Yaitu rentan terhadap serangan MITM, yaitu Man in the Middle, jika tidak diimplementasikan dengan benar. Ini terjadi ketika komunikasi antara pengguna dan server tidak terenkripsi atau sertifikat server tidak diverifikasi dengan baik. Contohnya apa sih? Contohnya penggunaan YAP dalam jaringan WiFi publik jika tidak dienkripsi dengan TLS atau sertifikat server tidak diverifikasi, penyerang dapat memanipulasi komunikasi antara pengguna dan titik akses Wi-Fi. Udah paham kan? Sebagai contohnya seperti itulah. 02 yang kedua yaitu PAP. Protected Extensible Authentication Protocol. Di mana PAP ini adalah versi yang lebih aman dari IAP tadi yang menggunakan TLS untuk mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server. Kerentanannya apa sih? Jika sertifikat tidak diverifikasi dengan benar, serangan MITM masih mungkin terjadi karena penyerang dapat menyesatkan pengguna untuk terhubung ke server palsu. Contohnya seperti misalkan pengguna PAP dalam autentikasi akses ke jaringan perusahaan melalui VPN. Nah, jika sertifikat server tidak diverifikasi, maka serangan MITM dapat memanfaatkan kelemahan ini. Sangat jelas ya. Nah, untuk yang ketiga, LIP atau Lightweight Extensible Authentication Protocol. Nah, LIP ini adalah protokol autentikasi yang dikembangkan oleh Cisco untuk jaringan nirkabel. Nah, kerentanannya apa? Rentan terhadap serangan kamus karena penggunaan MSCHPv1 yang lemah dalam mengelola kata sandi pengguna. Nah, contohnya seperti penggunaan LIAP dalam autentikasi akses WiFi di kampus. Serangan kamus dapat mencoba mendeskripsi kata sandi pengguna yang dienkripsi dengan MSCHPv1. Untuk yang keempat yaitu Radius atau Remote Authentication Dial in User Service, di mana Radius adalah protokol yang menyediakan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi atau AAA untuk pengguna yang mengakses jaringan seperti dial-up dan jaringan Wi-Fi. Kerentanannya apa? Yaitu rentan terhadap serangan replay, di mana serangan merekam dan mengulang transmisi autentikasi yang telah dipindah tangankan jika tidak menggunakan enkripsi yang kuat. Nah, contohnya yaitu seperti penggunaan Radius dalam autentikasi akses jaringan Wi-Fi di perusahaan. Jika tidak dienkripsi dengan baik, serangan replay dapat digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke jaringan. Nah, lalu yang kelima ada TASAS, yaitu Terminal Access Control System Plus. TASAS adalah protokol autentikasi yang menawarkan kontrol akses yang lebih rinci dan enkripsi penuh untuk seluruh sesi. Nah, kerentanannya apa? Kompleksitas implementasi dan dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi
yang memperkenankan potensi celah keamanan. Meskipun secara teori, tas ini lebih aman dibandingkan dengan radius. Contohnya seperti misalkan penggunaan tas dalam autentikasi akses administratif ke perangkat jaringan. Jika tidak dikonfigurasikan dengan benar, kompleksitas implementasi dapat menyebabkan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Nah, yang keenam yaitu TOTP, Time Based on Time Password, atau HTTP HMAC Based on Time Password. Nah, TOTP ini adalah menghasilkan kode OTP berdasarkan waktu saat ini dan kunci bersama yang diketahui oleh pengguna dan server, seperti contohnya Google Authenticator, ada sih di Play Store juga. Lalu kerentanannya apa? Jika kunci bersama bocor, kode OTP dapat diprediksi dan digunakan oleh penyerang untuk autentikasi. Nah, untuk OTP ini adalah menghasilkan kode OTP berdasarkan counter dan kunci bersama yang diketahui oleh pengguna dan server. Kerentanannya sama seperti TOTP. Jika kunci bersama bocor atau disusupi, kode OTP dapat digunakan secara tidak sah oleh penyerang. Contohnya penggunaan TOTP atau HTTP dalam autentikasi dua faktor. Seperti kan di IG ada autentikasi dua faktor. Nah, lalu untuk akses ke layanan online, misalkan seperti media sosial, Instagram lah ya, dimana kan ada untuk paspor tuh ada autentikasi dua faktor. Nah, jika akun Google-nya diretas, maka akun IG-nya juga kemungkinan besar akan diretas juga karena udah dapat aksesnya gitu. Nah, menggunakan kode OTP yang dihasilkan untuk mengakses akun pengguna. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.